tentang penulisan kapan di itu dipisah, kapan penulisan di bahasa Indonesia dikenal adanya kata depan. Kata depan itu meliputi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teksa Teguh Satrio. Pada video saya sebelumnya yang membahas tentang unsur perbedaan kata kita dan kami, banyak yang merespon, banyak yang request agar saya juga membahas tentang penulisan kapan di itu dipisah, kapan penulisan di digabung. Sebetulnya saya yakin pasti banyak yang sudah mengetahui hal ini, tapi tidak ada salahnya saya mengiyakan apa yang sudah diusulkan oleh teman-teman untuk pembahasan. Intinya untuk mengetahui kapan dipisah, kapan digabung dalam penulisannya, perlu diketahui di dalam bahasa Indonesia dikenal adanya kata depan. Kata depan itu meliputi di, ke, dan dari. Betul, lihat ini ya, ada di, ke, dari. Kata yang mengikutinya ditulis terpisah dengan unsur tersebut karena dia menyatakan keterangan tempat. Selain itu biasanya juga menyatakan keterangan waktu setelah unsur di. Nanti akan saya beri contoh. Nah, kemudian di yang tidak tergolong dalam unsur kata depan, maka penulisannya digabung, yakni berarti di yang merupakan awalan atau lebih dikenal dengan imbuhan, utamanya bentuk prefix ini, yaitu imbuhan yang berada di awal kata. Sebagai contoh, kembali ke contoh yang kata depan, di yang tergolong kata depan, yang penulisannya dipisah ya. Contohnya ada di kantin, di sekolah, di rumah, di atas, di samping. Jadi 5 contoh yang barusan saya sebutkan penulisannya dipisah seperti ini. Jadi unsur di spasi kata yang mengikutinya, di kantin, di sekolah, di rumah, dan seterusnya. Penulisannya dipisah ya. Yang tergolong kata depan, sekali lagi penulisannya dipisah. Sedangkan di yang merupakan awalan atau prefix, penulisannya digabung. Sebagai contoh, dilempar, dikejar, dijaga, disapa, didenda, dan lain-lain. Itu penulisannya digabung, menyatu. Karena di yang barusan saya sebutkan dalam contoh itu merupakan awalan atau imbuhan yang berada di depan, atau boleh disebut dengan istilah prefix. Semoga bisa dimengerti ya. Kalau toh nanti belum mengerti, boleh kita lanjutkan pembahasan ini lewat chatting di kolom komentar juga boleh. Insya Allah saya layani. Kemudian saya akan memberi contoh bentuk kalimat. Kalau tadi kan bentuk kata ya, sekarang saya akan memunculkan 1 atau 2 kalimat ya, 2 kalimat utuh. Kemudian nanti coba teman-teman ikut menebak mana unsur di yang ditulis dipisah, mana unsur di yang penulisannya digabung. Kalimat pertama, silakan. Bagas menemukan dompet di belakang
terminal. Bagaimanakah penulisan unsur? Sudah tahu jawabannya? Apakah di belakang terminal? Penulisannya di? Ya, betul sekali. Dipisah. Karena belakang terminal merupakan keterangan tempat. Keterangan tempat penemuan dompet si Bagas tadi. Ya, penulisannya seperti ini. Oke, ini bisa dilihat. Contoh yang kedua, akan saya munculkan dua unsur di sini. Apakah keduanya dipisah ataukah keduanya digabung, atau ada yang dipisah, ada yang digabung? Coba ikut menebak. Saya sering diberi bonus ketika belanja di toko Giras Pet House. Titik. Nah, ada dua unsur di sini. Diberi dan satu lagi tadi di toko. Mana yang ditulis dipisah? Sudah punya jawaban? Punya usulan? Oke, betul sekali. Ini dia cara penulisannya. Kita lihat. Jadi, yang ditulis digabung yakni diberi. Sedangkan yang ditulis dipisah yakni di toko. Gampang kan teman-teman? Tidak ada yang sulit di dunia ini. Asalkan kita mau belajar, mau terbuka, mau membaca, pasti semuanya bisa kita ketahui, bisa kita pahami. Nah, sekarang jika sudah tahu, sudah paham, jangan sampai sebuah pengetahuan atau ilmu yang kita miliki kita biarkan begitu saja, tidak kita manfaatkan. Agar lebih bermanfaat, mari kita bagikan kepada siapa saja yang sekiranya membutuhkan. Ingat, kalau ada hal yang tidak sependapat, kita bisa lanjutkan pembahasan ini di kolom komentar. Ya, nanti akan saya tanggapi. Kemudian jika ada penambahan dari apa yang kurang yang barusan saya sampaikan, boleh juga ditambahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau request kiranya apa yang perlu dibahas, apa yang perlu diobrolkan, boleh request juga. Oke, semoga hal kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila menurut teman-teman ini merupakan hal baik, bermanfaat untuk orang lain, jangan sungkan-sungkan untuk membagikan. Berbagi kebaikan itu luar biasa. Terima kasih. Saya Teksa Teguh Satrio. Salam kreatif.